Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Bandara dari Universitas Dayana, kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan mengenai resume materi RPF tahun 2020 mengenai debat kefarmasian. Dalam debat kita mengenal dua tim, yaitu tim pemerintah dan tim oposisi. Tim pemerintah yang pro terhadap mosi, tim oposisi yang kontra terhadap mosi. Dalam debat juga kita mengenal istilah argumen dan rebuttals atau sanggahan. Dalam menyampaikannya, sebaiknya menggunakan struktur areal yang kepanjangannya assertion, reason, evidence, dan link back. Dalam pelaksanaan debat, urutannya sebagai berikut. Pembicara pertama dari tim pemerintah dilanjutkan dengan pembicara pertama dari tim oposisi, dilanjutkan dengan pembicara kedua dari tim pemerintah, dilanjutkan dengan pembicara kedua dari tim oposisi, dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim pemerintah, dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim oposisi, dilanjutkan dari pembicara kesimpulan dari tim oposisi, serta terakhir yaitu pembicara kesimpulan dari tim pemerintah. Sekian resume dari saya, RPF tahun 2020, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vanessa Tumata Zahro. I come from University of Darussalam Gontor, Pharmacy Department. Easy for me, I speak by Indonesian language. Saya dari anggota RPF 2020 kelompok 6. Saya ingin mereview kembali tentang materi kita, yaitu materi tentang strategi kepemimpinan. Pemimpin adalah sangat penting untuk kita, apalagi kita dalam organisasi ini. Jadi setiap orang pasti merasakan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bukan hanya dalam suatu organisasi ya, tapi pemimpin itu ada dalam diri kita. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan yang dirangkai oleh suatu anggota dan pemimpin dalam suatu organisasi. Maka dari itu, kita harus memajukan organisasi dengan sebaik-baiknya dengan kerjasama sebagai pemimpin dan anggota tersebut. Dan jadilah pemimpin yang mudah menaungi anggotanya. Jadilah pemimpin yang bukan hanya memerintah anggotanya, tapi jadilah pemimpin yang dapat mendorong anggotanya untuk bekerja sama. Karena pemimpin itu bukan yang dapat menyuruh anggotanya, tapi yang dapat bisa menaungi anggotanya tersebut. Setiap organisasi pasti memiliki konflik. Bahkan setiap individu seseorang pasti memiliki konflik. Konflik adalah suatu pertikaian atau permasalahan yang dimiliki seseorang individual atau organisasi tersebut. Dan bagaimana cara kita bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut, yaitu dengan cara menyelesaikan masalah dengan bekerja sama, memikirkan secara cerdas dan bekerja secara tuntas. Mendapat bahwasanya mengikuti organisasi itu dapat menghambat kita dalam suatu belajar atau menghambat kita dalam perkuliahan. Sebenarnya itu semuanya adalah salah. Dimanapun organisasi yang kita ikuti itu yang dapat mempelajari kita bagaimana cara kita bisa memanage waktu dan mengembangkan diri kita. Maka dari itu kita harus aktif dalam organisasi, karena organisasi itulah yang dapat mempelajari kita untuk berkarya dan aktif dalam suatu kegiatan. Ketika masuk organisasi maka aktiflah, karena di dalam organisasi tersebut kita dapat menemukan hal yang luar biasa di dalamnya. Terima kasih. Nama saya Eunike dari Universitas Brawijaya kelompok 6 RPLF. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait salah satu materi yang saya dapatkan saat RPLF kemarin, yaitu IPECP. Nah, seperti yang kita ketahui, IPECP merupakan kepanjangan dari Interprofessional Education and Counseling Practice. Dari artinya sendiri, saat materi kemarin kita diajarkan bahwa kolaborasi dan juga kerjasama dari setiap bidang yang ada di dunia kesehatan sangatlah penting untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Selain itu, saya juga diajarkan terkait bagaimana cara memberikan konseling yang baik kepada pasien. Salah satu komponen yang harus kita perhatikan adalah teknik komunikasi. Kenapa sih komunikasi itu penting? Karena melalui komunikasi, kita dapat melihat apakah seluruh informasi yang ingin kita sampaikan kepada pasien dapat diterima dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Diana Oktaviani dari Universitas Macung. Saya merupakan anggota kelompok 6 RPLF 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi yang saya dapat dari salah satu materi, yaitu mengenai manajemen wacana publik, advokasi, dan manajemen aksi. Jadi aksi merupakan perwujudan dari gejolak emosi. Esensi aksi dibagi menjadi 5, yaitu komunikasi, teguran, peringatan, ekspresi, dan advokasi. Advokasi berarti pembelaan yang bertujuan untuk memberikan solusi atas suatu masalah dengan mengubah kebijakan publik. Selain belajar tentang advokasi, kami juga diajarkan mengenai mekanisme melakukan aksi, jenis-jenis aksi, serta langkah-langkah dan tahapan pelaksanaan aksi. Selama mengikuti RPLF 2020 ini, saya mendapat banyak pelajaran dan pengalaman berharga.
serta pelatihan agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik di masa mendatang. Semoga kedepannya RPLF bisa terlaksana dengan lebih baik lagi. Halo semua, namaku Nurdiana Holida, biasa dipanggil Dina. Di sini aku perwakilan dari Universitas Jember. Nah, jadi ISMA Farsi itu adalah kepanjangan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Nah, ISMA Farsi ini merupakan organisasi mahasiswa nasional yang terdiri dari lembaga eksekutif mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia. Nah, ISMA Farsi ini juga merupakan organisasi intraperguruan tinggi yang berbasis keprofesian dan berorientasi kepada keilmuan. Nah, ISMA Farsi dibentuk pada tanggal 22 Desember 1955. Nah, ISMA Farsi ini bentuknya konfederasi dan sifatnya ialah independen. Nah, kesan dan pesan mengikuti RPLF adalah kesannya tuh sangat senang sekali. Meskipun online gini, tetapi kita masih bisa menambah relasi, juga menambah ilmu, dan menambah teman juga. Nah, pesannya cepet-cepet ketemu deh. Soalnya kan kemarin nggak jadi ketemu. Halo, saya Nurvita Cindy dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelompok 6 RPLF 2020. Nah, setelah saya mengikuti RPLF 2020, saya mendapatkan materi yang sangat berharga. Salah satunya yaitu karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis mengenai pembahasan ilmiah oleh seorang atau sekelompok peneliti dengan menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, sebagai seorang mahasiswa farmasi, pastinya kita tahu nih apa aja contoh dari karya tulis ilmiah. Contoh dari karya tulis ilmiah yaitu jurnal ilmiah, makalah ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan juga disertasi dengan tujuan memberi penjelasan, saran, dan membuktikan dari hipotesis. Nah, RPLF 2020 mantap karena RPLF 2020 berbeda dengan RPLF sebelumnya. RPLF 2020 online tapi seru. Nah, pesannya semoga silaturahmi tetap terjaga satu sama yang lain. Terima kasih RPLF 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Fardatul Harsani dari Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai AOMKI atau singkatan dari Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia. AOMKI merupakan aliansi 9 organisasi kesehatan Indonesia yang terdiri dari fisioterapi, kedokteran, farmasi, keperawatan, kesehatan masyarakat, dokter gigi, kebidanan, teknologi kesehatan, dan ilmu gizi. Adapun tujuan dari AOMKI tersendiri yaitu menjalin persatuan dan kesatuan antar ikatan, menjadi wadah pergerakan mahasiswa kesehatan, dan ikut berpartisipasi aktif dalam membangun sistem pendidikan kesehatan Indonesia yang kolaboratif. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mainim Daniati, peserta RPLF 2020 asal Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi ISMA Farsi. Jadi konstitusi ISMA Farsi itu adalah segala sesuatu atau undang-undang, segala ketentuan yang menyangkut tentang ISMA Farsi. Konstitusi ISMA Farsi terdiri dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan garis besar haluan organisasi. Anggaran dasar ISMA Farsi terdiri dari 13 bab dan 22 pasal. Sedangkan anggaran rumah tangga ISMA Farsi terdiri dari 28 bab dan 70 pasal. Selanjutnya ada garis besar haluan organisasinya itu terdiri dari 7 bab. Kesannya, selama mengikuti kegiatan ini, saya sangat bersemangat meskipun dilaksanakan secara daring. Untuk teman-teman sekelompokku, terima kasih.
kasih atas waktu kalian. Terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga yang kalian berikan untuk saya. Untuk pesannya kepada teman-teman seperjuangan, jangan pernah berkecil hati. Dari kelompok 6 RPLF Batara Jatim 2020, perkenalkan saya Marsha Pukita Amelia dari Universitas Mula Warman. Pesan-kesan selama mengikuti kegiatan ini merupakan kegiatan yang luar biasa, pengalaman yang baru, teman baru, dan juga suasana yang baru. Terima kasih untuk panitia yang sudah berjuang demi terlaksananya kegiatan ini. Sampai jumpa di event selanjutnya, tetap semangat!